Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nur Hayati dari Rombel K1 Manajemen. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis keuangan PT Guna Timur Raya Tbk. Nah, yang pertama yaitu pendahuluan. PT Guna Timur Raya Tbk didirikan pada tanggal 29 Februari 1980 oleh Budi Gunawan. Nah, perusahaan ini bergerak pada fokus jasa transportasi darat dan investasi di sektor serupa. Dan kemudian pada tanggal 23 Mei 2018 resmi tercatat di Bursa Efek dengan kode saham truk. Kemudian untuk struktur kepemilikannya sendiri yaitu pada tahun 2022 sampai 2023 didominasi oleh PT Guna Makmur Raya sebagai pemegang saham dan pengendali dengan kepemilikan 64,15%. Kemudian yang pertama ada kajian kinerja dan fundamental, yaitu konteks laba operasional berbasis aset operasi. Nah, di sini terlihat bahwa kinerja aset operasional yang tidak sehat karena penurunan TOC tidak diimbangi dengan peningkatan profitabilitas. Nah, rugi operasional yang bisa dilihat melalui NOPAT yang negatif menunjukkan model bisnis yang tidak berkelanjutan dan perlu restrukturisasi yang mendasar. Kemudian yang kedua ada kinerja manajemen dalam konteks add value. Di sini nilai MFA dan EVA terlihat negatif dan menegaskan manajemen gagal total untuk menciptakan nilai tambah atau value destruction. Pasar merendahkan perusahaan sementara operasional tak sanggup membiayai modalnya. Kemudian yang selanjutnya ada karakteristik fundamental, yaitu yang pertama profitabilitas. Semua rasio profitabilitas di sini terlihat negatif dengan ROE yang memburuk sampai dengan negatif 6,56% yang mengonfirmasi bahwa bisnis tidak menghasilkan laba serta aset dan penjualan justru jadi liabilitas. Kemudian yang kedua ada manajemen aset. Di sini juga terlihat ketimpangan kinerja, yaitu perbaikan piutang dan aset, tetapi tidak cukup untuk menutup kegagalan manajemen persediaan. Nah, risiko utamanya yaitu inventory pile up yang berpotensi memberikan arus kas dan margin. Kemudian yang tiga di sini ada likuiditas, yaitu likuiditas pulih. Dilihat dari current ratio dan quick ratio yang lebih dari 1, mengurangi risiko kebangkrutan, tapi cash ratio yang rendah yaitu 0,11 dan probabilitas yang negatif berpotensi picu jebakan likuiditas yang jangka panjang. Kemudian yang keempat ada nilai pasar, yaitu di sini terlihat bahwa valuasi spekulatif yang mencerminkan overvaluating akut yang tidak didukung fundamental buruk perusahaan dan menciptakan risiko market bubble yang berpotensi untuk koreksi harga yang sangat drastis di kemudian hari. Kemudian di sini ada struktur modal, yaitu dapat diinterpretasikan dengan struktur modal yang konservatif, yaitu terlihat pada debt to capital senilai 10% dengan tren utang yang meningkat. Ini sesuai dengan pecking order theory yang memprioritaskan pendanaan internal, namun pelemahan ekuitas berisiko memperburuk bantalan modal. Nah, di sini ada kebijakan dividen dari truk sendiri, yaitu perusahaan tidak membagi dividen tunai pada tahun 2022 maupun 2023 karena dua alasan utama, yaitu yang pertama kondisi keuangan yang merugi dan keputusan resmi RUPS. Kemudian untuk akta notaris yang tercatat secara formal, yaitu terdapat di akta notaris nomor 1 tanggal 5 Juni 2023 untuk tahun 2022 dan untuk nomor 31 tanggal 19 Juni 2024 untuk tahun 2023. Nah, di mana RUPS menyetujui laporan keuangan tanpa cadangan ataupun dividen. Nah, untuk relevansi signaling teorinya ini, kebijakan dividen truk sangat relevan dengan signaling teori karena memberikan informasi yang jelas dan konsisten terhadap kondisi perusahaan kepada pasar. Kemudian ada kesimpulan, yaitu PT Guna Timur Raya atau Truk menunjukkan kinerja fundamental yang lemah, rugi operasional berkelanjutan yaitu NOPAT negatif, penyusutan kekayaan pemegang saham yaitu nilai MFA dan EVA negatif, dan manajemen persediaan yang memburuk, inventory turnover turun menjadi 30%. Meskipun likuiditas membaik, valuasi saham tidak rasional yang mencerminkan gelembung spekulatif berisiko koreksi. Satu-satunya sisi positif adalah struktur modal yang konservatif, yaitu debt to capital 10,44%. Nah, untuk saran yang dapat dilakukan truk yaitu yang pertama efisiensi operasional, perbaikan persediaan, monetarisasi aset idle, kemudian diversifikasi layanan, transparansi ke investor, dan fokus arus kas operasional. Sekian
Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kurang atau lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.